Halo semuanya, di video kali ini saya bakal jelasin tentang guidelines ketika kita mau bikin desain untuk sebuah web ya. Nah, menurut Nielsen ya, jadi kalau kita bikin sebuah website itu harus memenuhi prinsip yang namanya home run ya. Home run ini merupakan singkatan. Jadi pertama adalah high quality content ya, artinya konten atau isi website itu harus berkualitas ya. Kemudian often updated, artinya isi dari website itu harus selalu diupdate ya. Kemudian minimal download, jadi website itu tiap halamannya itu kalau bisa jangan terlalu besar ukurannya ya. Maksudnya jangan pakai aset-aset atau ya semacam gambar gitu yang ukurannya gede ya. Kalau bisa mungkin dikompres tapi tetap kelihatan bagus ya supaya nggak berat dari sisi kuota maupun bandwidth. Kemudian ease of use, maksudnya mudah digunakan ya kalau ini udah jelas. Kemudian relevant to user needs. Nah, website itu kan biasanya kan dibikin untuk satu tujuan tertentu ya. Jadi kalau bisa tujuannya harus spesifik. Jadi jangan kita punya banyak macam tujuan ya, goal gitu, kemudian semua digabungin jadi satu tempat ya. Nah, itu bikin usernya bingung karena user sendiri ketika akses sebuah website itu kan tujuannya biasanya cuma satu ya. Jadi kalau bisa ya jangan dicampur-campur. Kalau pengen bikin banyak goal ya bikin website yang beda-beda. Kemudian unique to online medium. Maksudnya online itu kan mestinya kan beda sama apa namanya offline gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah pengumuman gitu, pengumuman yang dibikin secara digital itu pasti beda dengan pengumuman yang dicetak via kertas ya. Nah, kalau bisa yang online ini harus memberikan pengalaman yang berbeda ya, yang unik. Contoh yang paling simpel adalah kalau di online ya, karena bentuknya digital kita bisa pakai animasi atau video yang itu nggak mungkin dilakukan kalau kita print di sebuah kertas ya. Jadi kalau di kertas kan nggak mungkin kita bisa bikin sesuatu yang bergerak ya atau ada suaranya kan nggak mungkin. Seperti itu contohnya ya. Jadi harus unik gitu. Kemudian yang terakhir net-centric corporate culture, artinya dari pihak pemilik website sendiri harus mengedepankan masalah digital ya. Artinya memang yang namanya website itu dianggap sebagai sesuatu yang penting gitu loh. Jangan cuma dianggap sebagai pelengkap aja ya. Intinya sih begitu. Nah, yang mau saya highlight dari sini adalah ini. Jadi uh, website itu sebenarnya harus punya hierarki yang jelas ya. Intinya begitu. Jadi secara konsep kan yang namanya web itu kan sebenarnya susunan banyak halaman ya. Jadi banyak halaman ya yang terhubung satu sama lain ya atau istilahnya hyperlink gitu menjadi sebuah satu kesatuan ya. Jadi seluruh halamannya itu nyambung ya. Jadi bentuknya seperti tree atau pohon ya. Ada kedalamannya begitu. Nah, itu yang namanya istilahnya hierarki ya. Nah, penyusunan hierarki ini nggak boleh asal ya. Jadi urutannya itu harus benar-benar diperhitungkan gitu loh. Jadi ketika user itu mengakses website itu ketika misalnya dia pengen mengakses halaman volunteer misalnya, dia tahu dia harus masuk ke home dulu, kemudian pilih join us, baru bisa ketemu volunteer ya. Jangan sampai nanti ketika dia mau nyari halaman volunteer itu nanti dia masuknya ke blog ya, dari blog kemudian dicari kok nggak ada ya, seperti itu. Jadi menyusun hierarki ya, susunan ini semuanya itu harus disusun dengan jelas ya. Nah, dari sisi jenisnya itu ada dua macam ya. Jadi kita bisa bikin hierarki itu yang istilahnya flat ya, seperti ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu dalam ya, maksimal kira-kira hanya 3 level. Jadi ini biasanya home, kemudian ini ada satu halaman, kemudian dari sini pindah ke satu halaman lagi. Jadi stop sampai di sini. Atau ada juga yang modelnya itu deep ya atau dalam. Jadi misalnya dari home itu bisa masuk ke satu halaman, dari sini bisa masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi sampai dalam ya. Nah, biasanya secara umum website itu pakai yang model yang flat ya. Jadi kalau website yang dipakai secara generik ya, itu biasanya pakai yang model ini. Contohnya misalnya kayak situs jual beli online ya. Biasanya kan ketika kita masuk home itu kita langsung dihadapkan pada banyak pilihan menu ya. Misalnya
Kalau kita mau beli fashion atau elektronik atau misalnya otomotif atau alat tulis atau ya macam-macam ya. Jadi menunya tuh banyak. Tapi dari situ mungkin ketika kita klik ya hanya sampai di situ aja. Jadi misalnya dari fashion paling kalau kita pilih gitu ya paling hanya muncul baju pria, baju wanita ya. Kemudian ya tinggal beli aja gitu. Nggak ada menu-menu yang lain yang benar-benar bisa sampai dalam ya, gitu. Lain halnya kalau yang model deep ya. Kalau yang deep ini lebih dipakai untuk eh, apa namanya website yang tujuannya tuh khusus ya dan nggak dipakai banyak orang gitu. Misalnya contohnya untuk iKlas gitu ya, kelas online gitu. Jadi kita misalnya siswa gitu, kalau misalnya dikasih tugas gitu kan, bisa dari home gitu, kemudian bisa masuk halaman tugas ya, dari halaman tugas itu nanti bisa lihat tugasnya. Nah tugasnya itu nanti waktu di submit itu ada pilihannya mau modelnya ngasih link atau ngasih file, kemudian dari situ bisa dimasukin deskripsinya dan lain sebagainya, ya parameternya banyak. Belum lagi kalau misalnya dari sisi dosennya mau bikinin tugas, ya itu juga sama, ya. Jadi masuk halaman tugas, kemudian tugasnya tuh disetting, mau model tugasnya langsung dipublish atau ada jadwalnya, kemudian parameternya apa aja, ya. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau yang deep ini adalah website-website yang tujuannya tuh khusus, ya. Sangat-sangat spesifik dan memang nggak untuk orang yang umum karena memang yang deep ini lebih susah untuk digunakan ya. Jadi kan dia harus ngapalin sampai tingkat kedalaman tertentu ya. Jadi dia harus tahu kalau misalnya mau nyeting sesuatu itu harus lewat sini ya. Kemudian dari sini ke sini ke sini ke sini, nah seperti itu. Ya, jadi itu dua jenis hierarki ya, ada yang flat sama yang deep. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika pengguna itu memakai website, pengguna itu harus tahu posisinya ya. Dia lagi ada di mana. Jadi website itu kan isinya banyak sekali halaman ya. Mungkin halamannya bisa ratusan atau bahkan ribuan halaman ya, mungkin aja. Nah, dari situ kan pengguna itu sangat rawan untuk tersesat ya. Jadi begitu buka itu dia mau balik ke beberapa tempat sebelumnya gitu mungkin bisa bingung ya. Jadi uh, perlu tahu ya dia sekarang lagi ada di mana. Jadi salah satunya bisa pakai teknik yang namanya breadcrumb ya. Contohnya seperti ini, saya ambil contoh Tokopedia. Jadi di sini ketika dia buka uh, apa namanya tablet Samsung Galaxy Tab S7 gitu. Nah, di sini kan dia tahu ya, dia itu lagi dari halaman home masuk ke handphone dan tablet, kemudian ada kategori tablet, kemudian tablet yang sistem operasinya Android. Nah, dari sini baru masuk ke sini ya. Jadi kalau dia misalnya lagi mau cari tablet, kebetulan dia pilih salah satu di sini, kemudian ternyata nggak cocok, dia pengen balik ke menu sebelumnya ya tinggal pilih yang ini gitu. Jadi mundur satu langkah sebelumnya. Itu breadcrumb. Kemudian contoh yang lain kemudian buat contoh yang lain, misalnya nih salah satu screenshot dari Instagram ya. Ini biasanya Instagram itu kan tampilannya selalu seperti ini ya. Jadi ada satu foto, kemudian ini usernya, nama usernya ya. Kemudian di sini komen-komennya. Kalau di scroll nanti masuk ke postingan yang beda lagi ya. Nah, dari sini itu kan kita apa namanya secara sekilas kita nggak tahu ya ini tadi masuk ke sini tuh lewat mana? Apakah ini dari home-nya atau dari searching ya, atau dari explorer atau dari mana kan kita nggak tahu ya kalau cuma lihat dari sininya. Nah makanya sama dia ditandain ya ada di bagian bawah ya. Jadi biasanya kalau menu yang lagi dipilih itu agak ditebelin ya. Jadi ternyata kita tadi lihat postingan ini itu dari menu searching ini ya. Kemudian kita juga bisa mundur satu langkah itu dari sini. Jadi kalau kita ternyata masuknya sini tuh setelah buka usernya biasanya nanti ada menu backnya ya, seperti ini. Gitu. Jadi uh, untuk kembali itu si user itu tahu gitu loh. Karena ditandai dengan ada dua ini ya, ada back sama di bagian ini itu terlihat
lebih tebal ya, atau bold, seperti itu. Kemudian ini adalah tren ya, penggunaan gadget untuk mengakses internet. Jadi ada dua macam di sini ya. Pertama adalah desktop. Desktop itu adalah komputer ya. Jadi entah komputer yang desktop yang ditaruh di meja begitu, atau laptop yang bisa dibawa-bawa, yaitu jadi satu kategori. Kemudian kategori yang kedua adalah mobile and tablet atau ya smartphone gitu. Jadi sebenarnya ketika tahun 2009 itu yang mengakses web itu hampir 100% itu dilakukan melalui komputer ya, entah desktop entah laptop ya di sini. Jadi Oktober 2009 itu hampir semuanya masih pakai komputer. Kemudian makin lama makin turun ya. Jadi seiring dengan munculnya smartphone ya, jadi penggunaan smartphone untuk mengakses web itu meningkat ya. Kemudian mereka berdua ketemu di sini ya. Jadi sekitar Oktober 2016 ya, di sini itu untuk pertama kalinya penggunaan apa namanya smartphone untuk mengakses web itu melebihi komputer ya. Jadi mulai dari Oktober 2016 ini grafiknya terus meningkat. Jadi pengguna smartphone itu lebih banyak yang mengakses web dibandingkan dengan pengguna laptop. Jadi web itu lebih banyak diakses melalui smartphone dibandingin dengan laptop ya. Dan ini terus meningkat ya. Kemudian yang ini terus turun ya. Seperti itu trennya. Nah, dampaknya apa? Jadi dampaknya adalah orientasi layar itu jadi bias ya, jadi nggak jelas. Jadi kalau sebelumnya pakai komputer ya atau laptop itu kan layarnya selalu modelnya persegi panjang ya, yang panjangnya itu secara horizontal. Nah, tiba-tiba berubah menjadi vertikal ya atau portrait gitu. Jadi dari landscape itu jadi portrait. Nah, ini kan tentunya kan membuat desain sebuah web itu kan juga harus menyesuaikan gitu kan. Jadi kalau yang di sini lebarnya dari kiri ke kanan, kemudian ini yang lebar dari atas ke bawah ya. Nah, oleh karena itu yang namanya website itu desainnya harus responsif ya. Karena bagaimanapun juga orang itu tetap ada yang masih pakai komputer ya buat ngakses web, tapi sebagian besar itu pakai smartphone ya. Jadi tetap penggunanya itu ada dua macam ya. Kan nggak mungkin kalau websitenya tuh harus dibedakan ya. Jadi kalau teknik zaman dulu ya webnya biasanya dibedain. Jadi untuk yang diakses oleh smartphone itu biasanya ada subdomainnya mobile dot bla bla bla, misalnya mobile dot facebook atau m dot facebook atau ya yang lain-lain ya. Tapi kalau sekarang biasanya dua-duanya ini tetap jadi satu website ya, cuman website itu bisa menyesuaikan ya atau istilahnya responsif. Nah, salah satu contohnya saya ambil website punyanya Samsung Indonesia ya. Jadi ini salah satu contoh website yang responsif ya. Jadi misalnya saya scroll ke, nah ini ke bagian yang banyak kontennya, misalnya di sini ya. Jadi kan di sini kelihatan ya, di sini ada apa namanya judul subsectionnya ini yaitu promo terbaru, kemudian ada 3 kategori. Nah di sini ada apa handphone, kemudian ada smartwatch ya, terus kemudian ada earphone ya dan lain sebagainya. Jadi ini modelnya pakai menu grid gitu ya. Jadi ini kotaknya besar, ini kotaknya kecil. Jadi ada 3 kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, seandainya misalnya ini diakses di handphone ya, yang layarnya portrait ya. Jadi ini kan sebelumnya dia landscape ya, lebar begitu. Ini full dari kiri ke kanan ya. Jadi full keisi semua. Kemudian kalau dibikin portrait, saya coba aja, saya kecilin misalnya seperti ini. Nah, dia bisa menyesuaikan. Jadi modelnya dia kalau kolomnya besar itu cuma satu, tapi kalau kecil dia dua, ya. Itu sistem grid, ya. Seperti itu. Jadi kalau diakses di handphone yang modelnya portrait, ya nanti hasilnya seperti ini, ya. Gitu. Kalau kita lihat menunya dari atas sampai bawah masih tetap rapi ya, masih tetap rapi begitu. Jadi masih enak dilihat ya. Nah itulah yang namanya responsif ya. Jadi mau modelnya landscape atau portrait ya itu nggak masalah ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah dampak yang lain adalah penggunaan mouse itu berubah menjadi task ya atau ya touch screen gitu. Jadi kalau sebelumnya mengakses website di komputer itu pasti ada yang namanya mouse ya atau pakai trackpad gitu. Nah, sekarang
ketika pindah ke smartphone ya, jadi semua smartphone itu pasti pakai layar sentuh ya. Nah, jadi kan modelnya kan nggak pakai pointer mouse, tapi modelnya langsung dipencet. Nah, ini tentunya juga berdampak ke beberapa fitur ya, misalnya yang hanya ada di mouse itu adalah masalah hover ya. Jadi kan kalau mouse itu pakai sistem pointer ya. Jadi pointer atau kursor ini kan bisa diarahkan ke objek. Nah, kalau pakai touchscreen itu kan nggak ada yang namanya pointer. Jadi kalau ada objek mau dipencet ya langsung pencet gitu. Jadi nggak bisa di hover gitu aja. Nah, ini kan juga membawa dampak juga ya ke desainnya nantinya gitu. Jadi itu dua hal yang uh, cukup berpengaruh ya ketika berubah ya paradigmanya dari website yang diakses melalui laptop ya atau komputer ya ke smartphone seperti itu. Kemudian berikutnya adalah untuk tren web design di tahun 2020 ya. Jadi tren itu kan pasti berubah ya. Jadi tahun lalu dan tahun ini mungkin berbeda ya. 5 tahun lagi juga mungkin berubah ya, 10 tahun lagi pasti berubah ya. Jadi tren itu selalu berubah-berubah. Nah, yang saya jelasin sekarang adalah tren untuk tahun ini dan mungkin sampai tahun depan juga masih seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah solid frame of white space. Jadi website zaman sekarang itu modelnya banyak space kosong begini ya. Jadi atau istilahnya negative space ya. Jadi kalau website zaman dulu ya, ketika uh, masih awal-awal website itu dibikin, jadi sebisa mungkin itu satu halaman ini kaya akan informasi gitu. Jadi kayak nggak boleh ada tempat yang sia-sia gitu. Jadi harus dimanfaatkan sebisa mungkin. Nah, ternyata trennya agak sedikit berubah ya. Jadi kalau kita lihat ini kan banyak space yang istilahnya sia-sia gitu ya. Jadi kalau hanya buat nampilin ini doang kok kayaknya apa namanya? Istilahnya bahasa Jawanya eman-eman gitu ya. Atau kok kayaknya rugi gitu loh. Ini nggak kepakai padahal masih bisa dimanfaatkan buat menu dan lain sebagainya. Nah, tapi yang namanya tren ya seperti itu. Jadi kadang-kadang unsur estetikanya lebih penting dibandingin dengan fungsionalitas ya. Jadi kalau kita lihat kan memang ya dilihat bagus gitu kan. Jadi fungsionalitasnya di nomor dua kan ya. Yang penting enak dilihat gitu. Jadi ya ini white space-nya itu uh, cukup besar ya. Ya sebenarnya tujuannya adalah supaya kita bisa fokus ke konten utamanya ya. Jadi ketika kita lihat ini kan fokusnya ya ini. Kebetulan nih handphone apa smartphone dari Samsung yang versi terbaru ya. Ada Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold dan seterusnya ya. Gitu. Jadi fokusnya ke situ. Jadi kita nggak fokus ke lain-lain misalnya ke service center atau ke apa ya, ya menu-menu yang lain kan dihilangin gitu. Jadi hanya fokus ke konten ini aja ya. Jadi kalau mau lihat konten yang lain ya di scroll aja ke bawah ke bawah ke bawah seperti itu. Intinya ketika kita buka satu layar ini ya kita fokus ke ini aja. Jadi nggak ada yang gangguin yang lainnya gitu. Kemudian yang lagi tren adalah navigasi yang minimal ya. Jadi kalau kita lihat di halaman ini kebetulan adalah eh, website dari Apple ya. Jadi halaman di iPhone 12 ya. Kalau kita lihat menunya itu yang bisa dipencet tuh sangat sedikit ya. Jadi hanya di sini ya, tombol shop atau untuk beli ya. Kemudian di sini ada menu yang apa banyak gitu. Jadi kalau dibuka baru muncul navigasi yang lain ya. Tapi artinya sebenarnya kan kalau mau dibikin menunya lebih banyak kan bisa-bisa aja ya. Di sini banyak space kosong, ini juga banyak ya. Kemudian ya masih bisa ditaruh lah gitu beberapa tombol seharusnya. Tapi memang melanjutkan yang tadi, jadi eranya sekarang memang serba minimalis ya. Jadi sangat diminimalkan tombol-tombol begitu. Jadi kalau website zaman sekarang itu kita itu scrolling itu nggak salah ya. Itu beda dengan paradigma website zaman dulu. Jadi kalau website zaman dulu itu kalau bisa yang namanya scrolling itu harus diminimalkan. Jadi kalau bisa konten itu satu layar ini udah cukup ya. Meminimalkan scroll. Jadi sebisa mungkin nggak pakai scrolling. Nah, lain dengan sekarang. Jadi kalau sekarang itu ini saya coba scrolling dari halaman ini itu ada sepanjang ini dan ini semua itu baru separuh halaman ini. Jadi kalau mau diterusin lagi ya itu masih sekitar ya 4 kalinya 2 kalinya ini sorry. Jadi ada 8 ya, ada 8 gambar sepanjang ini ya kalau mau di scrolling semuanya. Tapi karena saya udah capek ya jadi segini aja ya. Ini baru dapat separuhnya. Nah, ini kalau
di mengacu ke teori dulu, ini pasti udah dilarang ya, seperti ini ya, scrollingnya sepanjang ini coba ya. Jadi kalau mau lihat fitur-fiturnya ya, harus di-scroll semuanya. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen tahu kameranya itu, ukurannya, resolusinya berapa, ya harus di-scroll ya, sampai ketemu kira-kira di bagian yang ini ya, soal kamera, seperti itu. Jadi sebenarnya kan kalau mau dibikin list menunya kan bisa aja ya, jadi misalnya di sini ada kamera, terus spesifikasi, kemudian ukuran dan lain sebagainya kan bisa, cuman ya ini tadi, trennya itu minimalis, jadi kalau mau lihat ya di-scroll aja, gitu. Dan orang-orang juga nggak masalah kalau scrolling banyak-banyak karena memang, trennya kalau pakai smartphone itu kan kita udah biasa buat scrolling ya. Kayak misalnya kita pakai Facebook atau Instagram atau aplikasi chatting kan kita juga pasti melakukan scrolling ya. Jadi di Facebook ada timeline ya, di Instagram juga ada timeline, kemudian di aplikasi chatting seperti WhatsApp itu kita juga scrolling konten ya. Jadi ya scrolling itu udah hal yang biasa ya. Jadi kalau di handphone itu bukan hal yang tabu ya seperti di komputer ya. Zaman dulu gitu scrolling itu kalau bisa dihindarin, tapi kalau zaman sekarang itu nggak masalah. Kemudian berikutnya adalah dark mode. Jadi, nah ini salah satu tren yang cukup baru. Jadi serba hitam ya. Website itu full hitam, kemudian tulisannya cenderung putih ya. Ini nggak cuma di website tapi di sistem operasi juga. Jadi di sistem operasi Android yang baru itu juga ada mode dark mode ya. Di komputer juga ada ya. Misalnya punyanya macOS itu juga ada mode dark ya. Jadi yang biasanya terang atau cerah itu jadi gelap ya. Jadi serba hitam ya. Ya ini juga masalah tren ya. Jadi kalau ditanya bagus yang mana sih sebenarnya, yang gelap atau yang terang, ya sebenarnya bukan masalah bagus atau enggak ya, namanya tren itu kan masalah preferensi ya. Jadi ya yang penting enak dilihat aja gitu. Selama dua-duanya masih enak dilihat jadi nggak masalah ya gitu. Kemudian berikutnya adalah imperfect atau hand drawing ya. Jadi sekarang itu trennya mulai bergeser ya. Jadi kalau sebelumnya itu ada istilahnya flat icon, jadi icon-icon itu modenya pakai flat ya, satu atau dua warna begitu. Jadi warnanya langsung modelnya block gitu, nggak pakai gradasi. Nah, kemudian sekarang mulai geser ke arah ini ya, hand drawing atau imperfect. Maksudnya imperfect itu adalah kalau kita lihat ya, ini di sini kayak misalnya kalkulator begini, ini icon kalkulator garisnya itu nggak lurus ya. Nah, itu yang disebut dengan imperfect ya. Jadi di sini yang ditonjolkan adalah kesan tulisan tangan ya. Jadi hand drawing ya. Jadi icon-icon yang modelnya seperti ini ya, yang kayak seperti seolah pakai gambaran tangan begitu akan menjadi tren ya di tahun ini dan mungkin tahun-tahun berikutnya juga ya. Atau istilahnya ya tadi konsep imperfect, jadi ya di bagian yang sini garisnya tebal, yang di sini tipis ya, nggak seimbang gitu kan. Nah itu mungkin kesannya lebih artistik gitu ya, karena mungkin orang juga udah jenuh dengan konsep yang flat design tadi, jadi butuh sesuatu yang fresh, yang baru ya. Jadi ya mungkin ke depan bakal geser ke sini ya gitu. Nah, ini contohnya udah diimplementasiin sama Gojek ya di websitenya. Kalau kalian lihat di sini ada sisi imperfect-nya, misalnya kita lihat di, nah ini, jadi warna bajunya di bagian belakang ini kan ada yang nggak kena warna hijau ya, jadi warnanya sama kayak background ya, itu imperfect ya. Jadi memang sengaja ya, nggak full gitu. Kemudian di sini ada garisnya juga putus ya, jadi garis hitamnya hilang. Kemudian di bagian ini juga ada titik kecil ya, yang nggak kena warna hijau ya, seperti itu. Jadi itu memang disengaja, nggak mungkin kalau karena lupa atau alasan yang lain, karena ini sangat kelihatan ya. Jadi kalau mau dibenerin ya sebenarnya kan bisa-bisa aja, tapi memang sengaja ya, jadi supaya buat meninggalkan kesan bahwa ini buatan tangan ya, bukan buatan pabrik, mungkin seperti itu. Ya, ya itulah. Jadi imperfect atau istilahnya hand drawing ya, itu jadi tren ya untuk sekarang. Kemudian ya efek 3D, shadow, layer, dan floating element ya. Jadi sekarang itu mulai kembali lagi ke arah 3D ya setelah cukup lama ditinggalin ya. Mungkin udah sekitar ada 10 tahun ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin uh,
apa-apa serba 3D ya, jadi supaya realistis, kemudian kan arahnya geser ke flat ya. Jadi modelnya nggak 3D tapi semacam dua dimensi begitu. Nah, sekarang balik lagi ke arah 3D ya. Jadi misalnya contohnya di sini ada tombol OVO, di bawahnya ada bayangan ya, shadow ya seperti ini. Ini juga ada bayangannya ya. Kemudian di sini pakai gambar tangan beneran ya. Biasanya kan modelnya kan pakai gambar tangan yang digambar pakai apa grafis gitu ya. Jadi ya karikatur seperti itu. Kemudian di sini ada objek-objek ya. Ya intinya eh, kesan tiga dimensinya sekarang kan lebih kerasa ya gitu. Nah, trennya sekarang mulai kembali lagi ke sini ya. Karena yang tadi mungkin udah jenuh dengan yang model flat gitu ya. Jadi balik lagi ke sini ya. Kemudian nah, penggabungan antara fotografi dan grafis itu juga lagi tren juga, jadi foto ya dikombinasiin sama desain grafis begitu ya. Jadi nggak murni foto doang atau grafis doang tapi kombinasi keduanya ya. Itu juga lagi tren ya untuk sekarang. Mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Terima kasih.